Ini waktunya jam pelajaran matematika kan ya? Iya, Pak. Baik, mungkin kita langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan Didi. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita dahulu menurut agama dengan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Livi. Selanjutnya kita langsung presensi terlebih dahulu. Mungkin bentar ya. Ismi Fatimah Zahra ada. Hadir, Pak. Asifah Fakrul Nisa. Devi Kausaris Putri Maning. Nila Firdausi Nuzula. Hadir, Pak. Dan Fitriani Ramida. Hadir, Pak. Hendra Dwi Kurniawan. Kenapa? Yasmin Harasima. Hadir, Pak. Rizka Soleha Putri. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi limit. Nah, di materi limit ini tuh apa sih yang harus kalian dapat terlebih dahulu? Nah, misal kemarin itu kan kalian pas SMP itu udah belajar tentang aljabar kan ya? Sudah, setuju. Terus habis itu bilangan bulat sudah kan? Sudah. Terus aljabar itu kan ada SPLDV kan? Itu kan ada cara memfaktorkan, ya kan? Terus substitusi, eliminasi. Nah, itu nanti ada di limit. Dari materi-materi itu yang jadi bekal kalian untuk memahami materi limit. Nah, terus kenapa sih kok harus belajar limit? Nah, pertama itu karena materi kalian selanjutnya ini nanti itu berhubungan dengan limit. Jadi kalau kalian limit itu nggak bisa, ya materi selanjutnya itu susah karena masih ada hubungannya. Nanti itu adalah nanti Bapak spoiler di akhir. Terus, nah misalkan di kehidupan nih, apa sih yang berhubungan dengan limit? Nah, di sini ada yang bawa sepeda motor, Pak? Hampir semua ya. Nah, biasanya itu kalau sepeda motor itu kan ada apa? Tangki bensin itu loh. Nah, itu kan biasanya kalau orang mau habis bensinnya itu kan bilang kayak, oh ini bensinnya udah limit nih. Nah, limitnya dimaksud di sini tuh bukan batasnya mau habis ya, tapi bilang limit itu artinya itu sebenarnya mendekati mau habis. Jadi bensinnya itu mendekati mau habis. Nah, itu penerapan konsep limit itu juga gitu. Kadang itu orang itu cuma bilang limit aja tapi nggak tahu artinya. Itu matematika itu sebenarnya. Terus misal kalian berangkat nih dari sekolah ya, naik sepeda motor. Terus di depannya kan perempatan kan. Nah, ketika lampu lalu lintas itu merah, kalian pasti kan mengurangi kecepatan kalian kan. Nah, mengurangi kecepatan kalian hampir, nah ketika kalian kecepatannya hampir berhenti, itu juga menerapkan konsep limit. Nah, jadi limit itu membantu kita itu memahami bagaimana suatu nilai itu mendekati nilai tertentu tanpa harus mencapainya secara pasti. Jadi enggak tepat tapi mendekati aja. Oke. Mungkin
Lanjut selanjutnya tujuan. Nah, tujuan kita belajar limit itu nanti bakal mencakup tentang definisi limit itu apa aja, terus hasil bentuk limit itu apa, sama teknik dalam pengerjaan limit itu seperti apa. Nah, kalian itu diharapkan di sini itu bisa menjelaskan konsep limit. Jadi konsep limit itu yang bagaimana. Terus nanti itu kita akan bermain dengan GeoGebra namanya. Jadi konsep limit itu diterapkan seperti apa. Jadi kalian nggak hanya belajar aja terus besoknya lupa, enggak. Kalian harus bisa menjelaskan konsepnya juga. Kemudian membedakan teknik. Jadi nanti teknik pengerjaan limit itu ada teknik-tekniknya. Nah itu kalian harus bisa membedakan antara teknik yang satu dengan teknik yang lain. Tapi setiap teknik itu ada hubungannya Pak. Jadi kayak saling terkait gitu. Kemudian menentukan teknik. Nah ketika menjelaskan soal itu ini pakai teknik apa ya? Itu kalian juga perlu di situ. Kemudian memecahkan soal. Nah, nanti soalnya itu enggak langsung siap saji tiba-tiba limit ini enggak. Jadi kita akan bermain konteks. Ya kan? Jadi ya kan sepeda motor tadi itu sebenarnya bisa dihitung menggunakan konsep limit ini. Terus Bapak juga akan mengajarkan bagaimana cara memeriksa jawaban menggunakan GeoGebra. Jadi kita di sini akan bermain IT karena sekarang teknologi itu kan sudah canggih ya. Jadi kalian juga sebagai generasi apa ini Z apa Gen Alpha ini? Gen Z ya, harus bisa lah bermain teknologi. Oke, kita langsung saja ya ke materi. Saya sudah menyiapkan PPT ya. Limit fungsi. Nah ini yang akan kita bahas, tadi udah Bapak jelasin ya tentang definisi limit fungsi itu apa, bentuk hasil limit itu apa aja, terus teknik dalam menyelesaikan limit fungsi itu gimana. Nah definisi limit fungsi. Limit itu adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun dari kanan titik tertentu itu. Nah itu simbolnya itu biasanya kayak gitu, limit x mendekati p, fx sama dengan l. Pasti nggak paham kan ya? Kalau tiba-tiba limit x mendekati p, fx sama dengan l itu apa Pak maksudnya gitu kan? Nah itu maksudnya seperti ini. Misal limit itu kan x mendekati p, fx sama dengan l. Nah maksudnya itu persamaan di samping itu merupakan definisi fungsi definisi limit secara umum. Jadi ini tuh definisinya secara umum itu seperti ini. Secara formal juga itu seperti ini. Nah fx dapat dibuat sedekat dengan L. Jadi fungsinya ini dibuat sedekat dengan L dengan membuat x-nya mendekati p, tapi tidak sama dengan p. Nah L sendiri ini itu hasil dari limit fungsi. Tapi hanya pendekatan saja, bukan benar-benar hasilnya atau hasil pengerjaannya gitu, hanya mendekati saja. Seperti yang contoh sepeda motor tadi gitu. Oke, jauh ini apa ada yang ditanyakan? Aman ya? Mungkin masih bingung, langsung ke contoh aja mungkin ya. Bisa contohnya limit x mendekati 2. Nah, ini 5x plus 4 sama dengan 14. Nah ini limitnya kan ini ya, x nya mendekati p. Nah p itu 2 sini. Nah fungsinya itu kan 5x plus 4, L besar ini itu hasil limitnya yaitu 14. Nah hasil 14 ini itu bukan benar-benar hasil dari limit ini. Jadi ini tuh hanya pendekatan saja. Nah, misalkan kita gambarkan grafiknya ya. Itu sebenarnya ini bentuk definisi umum ini itu seperti ini. Iya ya, ini plannya itu ya. Oh iya, speeder. Nah, ini dulu kelas 10 juga pernah kan belajar
gambar grafik itu yang apa itu yang mencari daerah penyelesaian itu kan kita juga diajarkan cara menggambar grafik gitu kan, terus daerah penyelesaiannya yang mana. Nah itu kan kalian tahunya membuat aja. Nah di limit itu sebenarnya juga ada gitu. Misal ini fungsinya gini gitu ya, misal nah anggaplah P ini di sini. Nah, ketika P ini itu mendekati ke fungsinya, nah, mendekati ke fungsinya ini, itu nilainya L besar ini. Jadi ini tuh pendekatan dari fx-nya. Ini pendekatan dari x-nya. Jadi x-nya mendekati 2 ini, anggaplah ini misalkan ini kan x-nya 2 ya contohnya. Jadi ini 2. Terus fungsinya ini kan ini 5x plus 4. Nah 14 itu ini L besarnya ini. Ini 2, 14 sama ini fungsinya. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini. Maksudnya gimana? Nah ini maksudnya ketika x ini mendekati 2 dari kanan dan dari kiri, itu ketika mendekati fungsinya itu hampir mendekati 14. Jadi nilainya nggak benar-benar 14 ini gitu. Apa ada yang tanyakan terkait konsep limit ini? Yang dibingungkan yang mana? Oh belum ada pertanyaan. Oke, kalau itu bakal lanjut ya. Nah ini ada satu video ya, misalkan itu limitnya x mendekati 2 dengan fungsinya 2x plus 1. Nah fungsinya itu digambarkan dengan garis yang warna ungu itu. Nah ketika x-nya itu 2, nah didekati dari kiri dan dari kanan, ke fungsinya itu hasilnya akan mendekati 5. Itu 4,999, nah itu akan mendekati 5. Jadi 5 nya itu tadi berarti bukan benar-benar nilai dari limitnya. Nah misalkan ada kasus khusus nih, limit x mendekati 3, x min 3 per x min 3. Nah ketika 3 nya itu misalkan dimasukkan kan menghasilkan 0 per 0 ya. Nah apapun yang dibagi 0 itu kan tak terdefinisi kan. Nah itu kan nggak boleh. Jadi kita nggak boleh pakai cara itu. Nah x min 3 bagi x min 3 itu kan sama ya. Jadinya itu hasilnya kan 1. Nah maka di situ lah ketika didekati dari kiri dan kanan, x nya mendekati 3, itu akan konstan 1 karena fungsinya kan terpotong. Ya loh, ya kayak mau jatuh kan. Berarti caranya beda sama ini. Ya, konsepnya sedikit beda. Nah ini nanti akan dibahas di teknik dalam mengerjakan fungsi. Nanti setelah itu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ya. Selanjutnya bentuk hasil limit. Nah bentuk hasil limit itu ada 2 ya, bentuk tentu dan bentuk tak tentu. Nah secara garis besar saja itu bentuk tentu itu kayak gini. Nah kayak 14 ini namanya bentuk tentu. Jadi kayak 14 terus pecahan, misal hasilnya ini sama dengan nanti 2 per 5. Nah ini bentuk tentu. Nah kalau misalnya bentuk tak tentu itu gimana Pak? Misalkan tahu lambang ini kan ya? Apa ini? Ini lambang apa? Itu nggak bisa. Terus 0 per 0. Nah itu kan tak terdefinisi kan? Definisi. Terus misalkan 2 bagi 0 itu nah ini nggak bisa dikerjakan. Kayak ini itu nggak bisa dikerjakan menggunakan limit. Jadi kalau bentuknya kayak 14, 2 per 5 misalkan, terus 3 dan lain-lain itu bisa. Akar 2 misalkan itu bisa. Jadi ini bentuk tentu, yang ini bentuk tak tentu. Gitu ya.
ini. Khusus hanya di limit aja. Berarti itu termasuk bentuk turunan atau bentuk tertentu, Pak? Itu termasuk bentuk tentu. Ini itu berlaku untuk mengecek fungsinya di awal sebelum mengerjakan. Gitu. Jadi ketika kamu mau mengecek apakah ini pakai teknik yang mana, itu kita cek hasilnya apakah bentuk tentu apa atau tak tentu. Nah kalau misalkan nanti hasilnya yang L ini kan hasil akhir kan. Nah itu hasil akhirnya itu tak terdefinisi atau tak ingat seperti ini, itu nggak apa-apa. Tapi khusus saja di limit ya. Kalau di fungsi biasa itu nggak bisa. Oke, saya tanyakan lagi. Lanjut ya. Nah, teknik dalam menyelesaikan limit fungsi. Nah, teknik dalam menyelesaikan limit fungsi itu ada 3 ya. Yang pertama teknik substitusi, yang kedua teknik faktorisasi, yang ketiga teknik rasionalisasi. Nah, Bapak langsung ke contoh saja ya. Misal pertama teknik substitusi. Misal, Bapak langsung ke contoh aja ya. X mendekati 3. Fungsinya X kuadrat min 8. Nah, teknik substitusi itu, nah ini kan X-nya mendekati 3. Fungsinya X kuadrat min 8. Nah, kita itu bisa langsung memasukkan 3-nya itu ke X-nya ini. Jadi, langsung aja dimasukkan 3 kuadrat min 8. 3 kuadrat berapa? 9. Kurang 8 berapa? 1. Udah. Nah, ini hasilnya kan 1. Tapi ini nilainya hanya mendekati 1. Bukan benar-benar 1. bisa. Lanjut, ini yang kedua. Teknik faktorisasi. Misal punya limit X mendekati 3. Fungsinya X kuadrat min 9 per X min 3. Nah, misal untuk mengecek ini itu pakai faktorisasi, kita coba substitusi terlebih dahulu. Misal kita langsung substitusi. Jadi kan 3 kuadrat min 9 per 3. hasilnya. Nah, tadi kan ini berarti bentuk. Berarti bisa dikerjakan apa enggak? Tidak. Kalau tidak bisa, berarti kita tidak bisa memakai cara substitusi ini. Nah, caranya gimana? Kita pakai teknik faktorisasi. Nah, dulu kan di SPLTV sudah belajar memfaktorkan kan? Nah, ini yang difaktorkan yang mana kira-kira? Atas. Jadi berapa? X min 3. X min 3. Nah, terus ini kan bisa dibagi kan? Nah, ini limit X sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa disubstitusi. Berarti 3 tambah 3 berapa? 6. Nah, sini perlu diperhatikan ya. Biasanya itu peserta didik itu sering lupa. Misal kita kan menambahkan kan. Nah, sebelum kita substitusi, limit itu jangan sampai lupa. Ya, limitnya jangan sampai lupa. Ini kan baru disubstitusi kan, jadi tetap ditulis. Ketika sudah disubstitusi X-nya, baru limitnya hilang. Itu ya. Ya, Pak. Ada yang tanyakan sampai sini? Kita lanjut ke teknik yang ketiga.
Apa yang ketiga? Ekstrasionalisasi. Nah, lupa. Misal punya limit x mendekati 2 dan fungsinya x kuadrat min 3x plus 2 per akar x min 2. Nah, cara mudah mengeceknya kayak tadi, berarti di apa dulu tadi? Substitusi. Nah, paling mudah itu kita substitusikan ke penyebutnya. Nah, ketika ini kita substitusikan berarti kan 2 kurangi 2 berapa? Akar 0. Nah, ini akar 0 kan 0. Ya. Nah, apapun yang dibagi 0 itu tak terdefinisi. Berarti nggak bisa. Ya. Nah, dia yang ditanyakan kan karena tak terdefinisi itu hasil akhirnya yang ini. Bukan yang ngeceknya. Oke? Lanjut ya. Nah, caranya kita kalikan dengan sekawannya. Per akar x. Kali berapa? Terus tinggal kita kalikan aja. Nah, setelah itu kira-kira diapakan ini? Ya kenapa itu yang ngobrol di belakang kenapa? Silakan, nggak apa-apa. Yang mana? Oke, pertanyaan bagus. Ini ada itu sering salah ya. Jadi diingat kembali sifat rasionalisasi atau dikalikan sekawan gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya kenapa kok ini itu negatif, tapi kok ini kok negatif juga Pak, kok gak positif gitu ya. Kasus itu bila gini, akar x ya, akar x ya, plus 2 per 5x misalnya. Nah ini kalau dikalikan sekawan baru akar x min 2 akar x min 2. Karena kenapa? Karena akarnya ini tuh di luar. Jadi ini plus ini di luar akar. Nah ini kan masih di dalam akar. Jadi ini tetap seperti itu. Itu. Paham ya? Diingat kembali ya konsep sifat rasionalisasinya. Gitu. Lanjut ya. Lanjut. Nah ini kan udah nih paling sederhana. Kira-kira ini diapakan setelah itu? Ya, kerjakan ya benar. Ini ya yang atas difaktorkan. Nah makanya tadi kan Mbak bilang antar teknik itu masih ada keterkaitan, ya kan? Nah ini kita min 1 x min 2 akar x min 2 per x min 2. Ini kan bisa dibagi ya. Tulis lagi x min 1 x min 1 kali akar x. Nah, kalau ini berarti tinggal di substitusi. Berarti limitnya hilang. Is 2 kurangi 1 2 kurangi 2 akar 0 1 kali 0 Apakah ini jawaban Pak? Jawaban ada, jawaban 0 itu ada.
Dan jawabannya 0 Pak, berarti nggak ada jawabannya. Enggak ya, 0 ini juga jawaban. Tapi dalam limit ini tetap mendekati 0, gitu ya. Pak, mau tanya. Iya, silakan. Pak, kenapa sama dengannya sebelum limit tidak setelah limit? Oh, kenapa sama dengannya sebelum limit? Karena bisa dilihat kembali yang tadi diingat kembali yang konsep definisi limit tadi secara umum. Itu kan kita terus limit fungsi sama dengan limit L besarnya kan. Nah, ini tuh menyatakan itu nanti bakal jadi L besarnya itu. Makanya Pak ditaruh di depan bukan di setelah limitnya. Nah, kalau misalkan limit X mendekati 3 sama dengan fungsinya misalkan f gitu, atau nanti kalian bingung 2x plus 3 misalkan. Ya nggak bisa. Masa limit sama dengan 2x plus 3? Nggak bisa. Kok sama dengan terus kalian substitusikan, salah. Ini nggak boleh gitu ya. Biar dipahami ini. Ada yang tanyakan lagi? Belum Pak, masih aman. Aman ya sejauh ini ya. Karena udah 3 teknik. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik ya. Jadi nanti kalian tuh mengerjakan latihan soal. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya. Mungkin ini totalnya berapa ini? 7 ya. Oke, ada 1 anak, tolong dong Bapak dibantu ya membagikan. Makasih ya, namanya Ismi ya? Iya betul Pak. Makasih Ismi. Iya betul Pak. Gimana teman nggak Pak? Oh boleh, nanti soalnya maju ya. Kalau bisa mengerjakan nanti dapat nilai tambahan atau nilai partisipan. Pak, mau biar 1. Oh iya, terima kasih. Nah, sekarang sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Oke. Nah, di situ bisa diperhatikan ya, ada kolom nama, kelas, nomor absen, itu bisa diisi terlebih dahulu. Bisa diisi terlebih dahulu ya identitasnya. Sudah mungkin semuanya? Ya Pak. Oke. Sekarang kita baca petunjuk pengerjaan LKPD. Yang pertama itu kan berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD. Tadi kan sudah ya di awal pembelajaran. Terus lengkapi identitas LKPD. Tadi sudah ya, boleh semua nama, kelas dan nomor absennya. Kemudian yang ketiga, baca perintah soal dengan cermat dan teliti. Nah itu nanti soalnya itu dibaca dengan cermat dan teliti. Soalnya bentuknya konteks, bukan siap haji, jadi bisa diperhatikan ya. Jika ada perintah soal yang tidak dipahami, silakan tanyakan pada guru. Jadi kalau tidak ada yang tidak dipahami terkait soalnya, bisa langsung angkat tangan ya, jangan malu-malu. Oke? Kita santai aja pembelajaran di sini. Oke? Dan terakhir, jawablah soal pada kolom yang telah disediakan. Nah, itu kan ada kolom kotak ya, jadi nanti kalian isi jawabannya di situ. Oke. Nah, ini LKPD-nya itu ada 2 bagian. Yang pertama itu latihan soal terbimbing. Itu kita mengerjakan bersama ya, nanti Bapak bimbing, kalian bisa tanya juga terkait soal-soalnya. Terus yang dibaliknya bisa dibalik, itu ada latihan soal lanjutan. Nah itu latihan soal terbimbing tadi ada 4 soal. Nah latihan soal lanjutan ada 5 soal. Nah 5 soal ini Bapak bagi sesuai yang Bapak jelaskan tadi. Tadi kan katanya sudah paham semua gitu ya. Jadi ada yang terkait definisi limit dan ada yang terkait teknik dalam menyelesaikan limit. Oke. Nanti yang soal lanjutan ini kalian mengerjakan mandiri ya. Mungkin tanya ke Bapak itu hanya yang tidak dimengerti dari soalnya. Untuk pengerjaannya kalian sendiri. Lebih baik kan? Ya. Ini supaya melatih pola berpikir kritis kan. Oke, langsung aja ya. Ini Bapak bahas soal terbimbingnya.
kemudian nanti kalian langsung mengerjakan gitu ya. Langsung yang pertama, Dina ingin menghitung total uang yang harus ia siapkan untuk membeli jajan di kantin selama beberapa hari. Setiap harinya pengeluaran Dina mengikuti pola Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1, di mana x adalah jumlah hari. Berapa kira-kira total pengeluaran pada hari kedua? Nah, itu berarti kira-kira gimana kalau dibuat bentuk definisi limit tadi? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Yang bisa jawab nanti dapat poin. Gak apa-apa. Ya, silakan. Limit x dikali 2x kuadrat plus 3x plus 1. Jasmine ya namanya ya. Nah, itu karena tanya Jasmine tadi kan limit x mendekati 2 dengan fungsinya 2x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, itu kira-kira nanti pakai teknik apa nanti? Nah, langsung nomor 2 ya, itu fungsinya seperti itu. Terus saat waktu permainan mendekati 4 menit. Nah, berarti ini limitnya x mendekati dengan fungsinya Oke. Nah, ini kira-kira pakai teknik apa? Kenapa kok pakai faktorisasi? Angkat tangan. Silakan. Ya, silakan. Penjelasannya ini menggunakan teknik faktorisasi. Ya. Karena kalau menggunakan teknik substitusi nanti hasilnya nggak akan didefinisi atau Iya, pintar. Oke, dapat poin juga. Nah, terus sama 3 itu kan karena fungsinya kan akar ya, udah kelihatan kan? Ini berarti pakai teknik pintar ya. Berarti ini akar x plus 4 min 3. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Fitri dan Devi tadi ya. Oke, yang keempat, nah itu fungsinya 3h kuadrat min 12h per h min 4. Nah, itu ada 2 soal lagi, A dan B. Yang A itu udah ditunjukin ya, limitnya A itu yang dicari. Terus yang B tinggal kalian jelaskan maksud dari pengerjaan kalian itu gimana. Oke, jadi pahami? Silakan dikerjakan ya soal terbimbingnya. Terus habis itu nanti Bapak akan keliling. Jadi yang kalau ada yang tanyakan dipersilakan gitu ya. Aman semua? Bisa mengerjakan? Ya, apa boleh diskusi dengan teman sebelahnya? Oh boleh, yang soal terbimbing itu bisa diskusi dengan temannya ya. Jadi yang merasa bisa, tolong dibantu temannya, ya. Karena ilmu itu harus dibantu, ya. Jangan dipendam sendiri. Kalau yang soal lanjutan itu baru, itu mengerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan mencontek. Nanti bisa langsung dilanjut mengerjakan soal lanjutan. Nah itu yang nanti soal lanjutan itu 5 soal itu nanti silakan dikerjakan di depan ya. Jadi ada 5 anak yang mengerjakan di depan. Kemudian nanti kita bahas bersama, oke? Jadi dipahami? Oke, sudah? Sudah. Yang soal lanjutan sudah semua ya? Sudah. Terus yang soal terbimbing juga udah? Sudah. Oke, sesuai instruksi Bapak tadi berarti silakan mengerjakan soal yang lanjutan. Kan ada 5 soal, berarti ada 5 anak yang maju. Ya. Mungkin bisa angkat tangan siapa yang mau? Saya. Rizka, mana berapa Rizka? 1, Yasmin. 2 deh Pak, 2. 2, Livi. 1 ya. 1. Ya. Apa berarti 2. 2? 2. Gak iso.
Fitri. Berarti 5 ya Fitri ya. Oke, buat Siva, maaf ya, lain kali aja. Minggu depan itu kan materi baru. Nanti kita LKP jelas, kita suruh lagi kan soal. Kalian excited ya nanti ya. Silakan maju. Bilangnya ada oke, nanti gantian ya majunya ya. Sebetulnya ada yang nggak bisa jadi gantian. Terus absen nggak? Ya, silakan juga satunya. Oke, sambil menunggu Fitri mengerjakan yang nomor terakhir ya. Nanti Fitri bisa dijelaskan ya, jadi perwakilan buat yang lain, oke? Terus, nah itu udah Bapak share link GCR ya di grup kelas, jadi silakan join semuanya. Jadi nanti soalnya itu tadi yang soal terbimbing sama soal lanjutan itu hasil jawaban kalian difoto terus dikirim di Google Classroom itu ya. Oke, silakan Fitri dijelaskan maksudnya berapa? 6. Ya. Nah ini kan limit 4 min x kuadrat per 3 Oh, sebentar. Mohon yang lainnya didengarkan ya temannya. Ya, Pak. Limit 4 min x kuadrat per 3 min akar x kuadrat per 5 x menuju 2 menuju Bapak tadi. Terus setelah itu hingga kan sudah dimasukkan semua. Terus akhirnya itu menjadi limit 2 min x dikali 2 ditambah x terus dikali 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5 per 4 min x kuadrat x mendekati 2. Setelah itu difaktorisasikan yang bawahnya ini difaktorisasikan menjadi kan tadi 4 min x kuadrat menjadi min buka kurung 2 min x tutup kurung dikali buka kurung 2 ditambah x tutup kurung. Setelah itu kan dicoret ya ini ya dibagi yang bawah sehingga tinggal ini. Terus habis itu disubstitusikan x-nya. Nah, x-nya ini tadi kan 2 di sini mendekati 2 lalu dimasukkan sini sehingga hasilnya 6. Ngapain kalau limitnya hilang? Karena sudah disubstitusi. Oke, makasih Fitri. Oke, tadi udah Bapak cek sekilas ya, pas main mengerjakan itu udah benar semua Bapaknya. Nah, karena kita sudah mengerjakan soal latihan terbimbing dan soal lanjutan, tadi udah difoto belum? Udah dikirim di Google Classroom semuanya? Nah, oke,
Oke, silakan dikumpulkan juga ya atasnya. Nah, nanti akan Bapak kirimkan buat pekerjaan rumah ya di Google Classroom itu, nanti dikumpulkan di situ juga. Jangan banyak-banyak ya Pak. Ya, aman. Nah, terus karena kan sekarang itu kan zamannya teknologi ya, jadi Bapak mau jelasin. Jadi kalian itu bisa menggunakan GeoGebra. Jadi ini nanti buat pekerjaan rumah kalian nanti ya. Tapi ngerjainnya ya harus sama caranya ya, yang langsung jawabannya. Nah, untuk mengecek jawaban kalian itu benar apa enggak, misal pakai yang soal yang dikerjakan siapa tadi yang nomor 4 tadi, yang nomor 4 itu tadi siapa? Nah, oke. Pengerjaannya nilai ya. Misalnya itu fungsinya kan fungsinya itu berapa? X kuadrat ya. X kuadrat. Terus apa? Tolong direktek. Plus X. Nah, nomor fungsinya itu kayak gini. Nah, gini kan? Nah, kita itu bisa memanfaatkan GeoGebra ini itu untuk mencari hasil akhir nilai limitnya. Itu yang L besar tadi. Caranya gimana Pak? Caranya gini. Ketik limit, ya. Limit. Nah, habis itu yang fungsinya tadi ini fungsi dalam F kan ini. Nah, tinggal masukkan fungsinya F, koma. Nah, itu soalnya X-nya mendekati berapa? Mendekati 1 kan? Mendekati 1. Limit dalam buka kurung F fungsinya, koma 1. Nah, ketika kalian enter, nah, hasilnya 6. Nah, itu jawabannya 6. Sama kan kayak yang punyanya nilai radio. Jadi nanti kalau buat pekerjaan rumah nanti kalian kerjain, terus kalau mau ngecek itu bisa pakai gitu. Jadi kami ya satu lagi, ini fungsinya itu enggak hanya F aja. Kalau misalkan fungsi ini semua kalian masukkan di sini itu juga bisa. Gitu ya. Jadi ini X kuadrat plus 4X min 5 per X min 1, 1 itu bisa. Ada yang tanya kan? Oke, baca. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang kita lakukan pada hari ini, berarti tadi apa yang kita bahas tadi? Pertama, definisi dari limit. Yang kedua, bentuk tentu dan bentuk. Yang ketiga, teknik. Nah, tekniknya tadi ada berapa? 3. Aja 3 itu Substitusi, faktorisasi, rasionalisasi. Syaratnya kalau misalkan pakai faktorisasi atau rasionalisasi tadi kenapa? Ketika disubstitusikan harus nilainya berupa bentuk tentu. Kalau bentuk tentu berarti pakai faktorisasi atau rasionalisasi. Nah, untuk membedakan pakai teknik yang mana, kalau udah ada akarnya itu pakai rasionalisasi. Itu ya. Kemudian, nah dari ketiga teknik tadi apa yang paling dipahami, yang paling kalian pahami itu yang mana? Mungkin angkat tangan. Ya, tekniknya. Livi mungkin. Siva. Yasmin. Fitri. Ismi. Rizka. Nila. Rasionalisasi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kita membahas tentang integral. Nah, kalau limit itu pendekatan, integral itu penjumlahan. Jadi kita menjumlahkan fungsi. Ini ada kaitannya juga nanti sama limit.
Ya mungkin karena kalian juga sudah maju dan juga tadi Titin juga jelasin dan sangat antusias sekali ya mengikuti pelajaran hari ini. Jadi mungkin aplaus dulu buat kalian semua. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan bapak yang menyinggung hati kalian ya. Sebelum mengakhiri, ya kalian bisa berkemas terlebih dahulu. Sebelum kita menutup pembelajaran, silakan ada yang memimpin doa. Tadi kan sudah TV ya, ya Pak? Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga kalian lebih semangat lagi ya minggu depan kita membahas materi baru yaitu integral dan semoga tetap antusias seperti pembelajaran hari ini ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.